Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perkembangan struktur dan politik ekonomi pada masa reformasi. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Janata Widyaningrum, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma Dewa dari absen 10 kelas 1252. Perkenalkan, saya Faukaila Julaudia Fahra, nomor absen 12. Dan saya Kanza Alia Kairnisa, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Seina Mustika, nomor absen 29. Masa akhir Orde Baru. Krisis politik, ekonomi dan moneter, sosial hukum, serta kepercayaan keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai suatu prestasi bagi negara Indonesia. Indikasi tersebut antara lain tingkat gross national product pada tahun 1997 mencapai $1.200 dengan pertumbuhan mencapai 7% dan inflasi mencapai di bawah 3%. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintah, aparat keamanan, maupun pelaku ekonomi. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru cenderung bertujuan memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara kekuasaan. Berikut ini adalah krisis yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih dipegang oleh para penguasa. Selanjutnya, dengan keadaan seperti itu, mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya pada institusi pemerintah, DPR dan DPR. Ketidakpercayaan tersebut yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Gerakan reformasi juga agar dilakukannya pembaruan terhadap 5 paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang pemilihan umum. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang wewenang DPR dan MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi massa. Selanjutnya adalah B. Krisis ekonomi dan moneter. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang. Dampak positif terlihat dari penurunan angka kemiskinan, sedangkan dampak negatif adalah kerusakan lingkungan hidup, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan, dan antar masyarakat. Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara. Krisis ini merupakan imbas dari ekonomi global yang diduga disebabkan oleh pelaku spekulan. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia memiliki dampak yang buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN, serta monopoli ekonomi. Pada masa Orde Baru, perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau konglomerat. Berikut ini adalah akibat krisis ekonomi. Yang pertama adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah pada tanggal 1 Agustus 1997. Yang kedua, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada tahun 1997. Yang ketiga adalah pemerintah membentuk BPPN yang menguasai 40 bank bermasalah. Dan untuk membantu bank tersebut harus mengeluarkan kredit likuiditasi Bank Indonesia atau KLBI. Yang keempat adalah kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia menurun. Yang kelima adalah perusahaan milik negara atau swasta banyak yang tidak membayar utang luar negeri. Yang keenam, angka pemutusan hubungan kerja meningkat. Yang ketujuh adalah persediaan barang nasional khususnya sembako mulai menipis. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pemerintah meminta bantuan dana membangun dari institusi internasional yang itu adalah International Monetary Fund atau IMF.
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi adalah penyimpangan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri Indonesia tidak sebenarnya merupakan utang negara. Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar naik hingga 16.000. Akibat dari utang tersebut, hampir negara luar tidak mau menerima letter of credit atau LOC dari Indonesia. Yang kedua adalah penyimpangan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting dapat dikuasai dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah agar tidak jadi penyelewengan. Yang ketiga adalah pola pemerintahan sentralis. Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan sistem bersifat sentralis, yang berarti semua bidang kehidupan diatur secara sentral dari pusat. Pelaksanaan politik sentralisasi ini sangat terlihat dalam bidang ekonomi. Sebagian kekayaan daerah dibawa di pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena didominasi oleh pusat terhadap daerah yang sangat kuat. Selanjutnya adalah C. Krisis sosial. Pada akhir pemerintah Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak politik yang baik, yang tinggi, baik dalam jajaran pemerintah atau tingkat pergerakan masyarakat rakyat mahasiswa. Ada dua aspirasi dalam masyarakat, yaitu antara mendukung Soeharto atau menentang Soeharto turun menuntut Soeharto turun jabatan. Kelompok yang menuntut Soeharto turun jabatan diwakili para mahasiswa. Krisis sosial horizontal di Indonesia juga mengalami titik puncak, yaitu kondisi yang sangat sulit ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi, menyebabkan berbagai benturan sosial. Selanjutnya adalah D. Krisis hukum. Banyak ketidakadilan yang terjadi pada pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat karena hakim-hakim harus melayani pengendak penguasa. Sejak adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Reformasi hukum agar dilakukan secepatnya karena merupakan suatu tuntutan agar siap menyongsong era keterbukaan ekonomi globalisasi. Selanjutnya adalah E. Krisis kepercayaan. Dalam pemerintahan Orde Baru, berkembang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan secara terselubung maupun terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap negara luar terhadap Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Aksi mahasiswa yang damai berubah menjadi kekerasan setelah tertembaknya 4 mahasiswa Trisakti pada waktu itu. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo untuk mengakhiri rapat KTT G15. Masyarakat menuntut Soeharto untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tuntutan tersebut bukan hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum menuju perbaikan. Latar belakang munculnya gerakan reformasi. Menurutnya pamor pemerintahan Orde Baru telah dimulai sejak adanya perjanjian pemberian dana bantuan IMF setelah terjadinya krisis moneter Asia bulan Oktober 1997. Pemberian dana bantuan ini mengandung dua kelemahan bagi Indonesia. Dana bantuan ini sifatnya adalah utang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh Indonesia beserta bunganya. Kedua, Indonesia diberi syarat oleh IMF untuk memotong seluruh subsidi rakyat dan menghapus praktik monopoli. Persyaratan IMF ini tentunya membawa Indonesia pada keterpurukan yang dalam.
Dengan situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, kemudian muncul gerakan reformasi yang bertujuan memperbarui tatanan kehidupan masyarakat yang dipelopori oleh para mahasiswa. Salah satu faktor utama pendorong terjadinya reformasi adalah keinginan mahasiswa yang menginginkan perubahan untuk menyuarakan perbaikan struktur pemerintahan. Mereka menggelar berbagai aksi demonstrasi untuk memberikan feedback terhadap kelemahan sistem pemerintahan. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa diantaranya adalah menurunkan Soeharto dari jabatan kepresidenan, suksesi kepemimpinan nasional, melakukan amandemen terhadap UUD 1945, menegakkan pemerintahan yang bersih dari unsur KKN. Turunnya Presiden Soeharto dimulai ketika tragedi Trisakti pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 digelar. Kemudian terjadinya Pisowanan Ageng pada tanggal 18 Mei 1998 di alun-alun Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat ke Istana Negara untuk membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Dalam pertemuan tersebut, dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Reformasi. Pada tanggal 20 Mei 1998, gedung MPR dan DPR dipenuhi oleh mahasiswa dari berbagai elemen yang menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto mengenai Presiden Soeharto yang meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Dilanjutkan oleh Emil Salim melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser. Selain itu, Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright secara nyata memberikan pernyataannya untuk meminta Presiden Soeharto segera mundur pada saat itu juga, di tanggal 20 Mei 1998. Pada tanggal yang sama, 20 Mei 1998, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, pembentukan Kabinet Reformasi mengalami kegagalan karena menteri yang dicalonkan menyatakan penolakannya. Kemudian puncaknya berada di gedung MPR dan DPR pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengunduran diri Soeharto, Mahkamah Agung langsung melantik Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 tersebut mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. A. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal dimulainya Orde Reformasi di Indonesia. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 122/M tahun 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan Kabinet Reformasi baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet tersebut fokus pada pemulihan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang terjadi di Asia. Ada 5 bidang kerja tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. 2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. 3. Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
4. Melaksanakan cara-cara reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia pada sidang pertama tanggal 25 Mei 1998. B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Adapun pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. B. Sidang Istimewa MPR 1998. Setelah 6 bulan pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden, diadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10-13 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberalisasi politik, termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sidang istimewa MPR dilaksanakan pengamanan secara luar biasa dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, maka pada tanggal 13 November 1998 sidang istimewa MPR ditutup. Dalam sidang istimewa MPR tersebut terdapat perubahan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai voting dan aksi walkout dari MPR menyangkut keberadaan ABRI di dalam lembaga perwakilan. C. Reformasi bidang politik. Sesuai ketetapan TAP MPR nomor 10/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Berikut yang dilakukan B.J. Habibie. 1. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. 2. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 3. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak. 4. Pembatasan masa jabatan presiden 2 kali masa jabatan. D. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dianggap demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Dalam rangka persiapan pemilu tersebut, B.J. Habibie mencabut undang-undang pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru, dan sebagai gantinya diterapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat tersebut terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan, Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timur Timur sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timur Timur dan RI secara baik, terhormat, dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. F. Reformasi bidang ekonomi.
Kebijakan ekonomi B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Berikut tujuan utama reformasi ekonomi. 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, memperkuat basis real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Reformasi bidang hukum. Pemerintah B.J. Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Dalam reformasi hukum, khususnya substansi hukum, diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis, menjamin hak-hak asasi masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR, Kiai Haji Abdurrahman atau yang disebut dengan Gus Dur telah terpilih sebagai presiden dengan didampingi oleh Megawati Soekarno Putri. Mereka membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999 dan juga Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional dengan tujuan untuk memperbaiki yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Gus Dur mengalami banyak persoalan pada masa Orde Baru yaitu masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengaman sosial atau JPS, menegakkan hukum dan menegakkan HAM. C. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2003 dengan didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Has. Setelah menjabat sebagai presiden, Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Adapun program kerja Kabinet Gotong Royong yaitu 1. Mewujudkan otonomi yang tangguh, 2. Menyehatkan bank, 3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri, 4. Mewujudkan supremasi hukum. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2004 sampai 2009 dengan didampingi oleh Yusuf Kala. Kabinet yang dibentuk bernama Kabinet Indonesia Bersatu yang anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 21 Oktober 2004. Pada pemilu 2009, SBY terpilih kembali menjadi presiden dengan didampingi oleh Budiono. Kabinet yang dibentuk bernama Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2009. Peran pelajar, mahasiswa, pemuda, serta tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. 1. Peran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat pada masa pergerakan nasional Indonesia. Berdirinya organisasi pergerakan banyak dipelopori oleh para pemuda, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada masa kolonial. Pada masa itu, mahasiswa Indonesia telah berperan memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Mereka sering mendiskusikan dan memperjuangkan hak bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah. Dengan pemikiran yang berani dan kritis, pemuda dan mahasiswa memperjuangkan hak bangsa Indonesia hingga dapat meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tokoh yang juga memiliki andil diantaranya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Saman Hudi, Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hashim Asy'ari. Tokoh-tokoh tersebut ikut berperan dalam pendirian beberapa organisasi pada masa pergerakan. Peran pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat seperti Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo tampak dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, peran pelajar dan mahasiswa terbukti ampuh mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Peran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat pada masa Orde Lama sampai Reformasi.
Pada masa demokrasi liberal, organisasi kemahasiswaan tumbuh dan berkembang. Adanya sistem multipartai yang diterapkan saat itu memengaruhi berbagai organisasi kemahasiswaan untuk berinfiltrasi dengan partai-partai, misalnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dengan Partai Nasionalis Indonesia PNI, dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dengan Masyumi. Pada masa Orde Baru, pada tanggal 25 Oktober 1966, beberapa organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan atau PTIP, Syarif Tayyip, membentuk KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Munculnya KAMI kemudian diikuti berbagai aksi yang lain seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, KAPPI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Malari merupakan gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerjasama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional. Para mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah saat itu sudah menyimpang dan para mahasiswa menilai kerjasama tersebut akan semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Para mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Jakarta. Saat itu, kehadiran Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka dianggap sebagai simbol bagian dari dominasi kapitalisme internasional. Sehari kemudian, mahasiswa memaklumatkan tritura yang berisi bubarkan ASPRI, yaitu asisten pribadi, turunkan harga, dan menggantung koruptor-koruptor. Seperempat abad kemudian, pasca peristiwa Malari, lahirlah gerakan koreksi yang berhasil menurunkan pemerintahan Orde Baru. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh tokoh masyarakat. Pada tanggal 8 sampai 12 Mei 1998 merupakan saat yang kelam dalam pergerakan mahasiswa. Waktu itu, banyak mahasiswa berjatuhan di berbagai daerah seperti di Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Tragedi yang paling dikenang adalah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa. Pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mulai menduduki gedung MPR dan menuntut diadakan sidang istimewa MPR. Pada tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa berdatangan ke gedung MPR untuk mendukung mahasiswa yang sudah lebih dahulu. Pada tanggal 21 Mei 1998, atas desakan masyarakat, para tokoh, dan gerakan mahasiswa, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, kemudian Habibie dilantik menjadi presiden. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 melalui UU Nomor 6 Tahun 1965 membentuk Mas Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut MIPI. Tugas pokok MIPI adalah membimbing perkembangan pengetahuan dan teknologi serta memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan ini pengetahuan. Dalam kebijakan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1962, Indonesia membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas dan menempatkan MIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasah beberapa lembaga riset nasional. Pada tahun 1966, pemerintah membentuk Durenas menjadi Lembaga Riset Nasional atau Lemrenas. Pada bulan Agustus tahun 1967, melalui surat keterangan Presiden RI nomor 128 tahun 1967, pemerintah membubarkan Lemrenas dan MIPI. Selanjutnya, berdasarkan keputusan MPRS nomor 18/8/1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. LIPI sendiri berfungsi untuk bertugas menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI dengan tugas pokok sebagai berikut. Nah, yang pertama, 1. Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua,
mencari kebenaran ilmiah, yaitu kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian, serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mempersiapkan pembentukan akreditasi ilmu pengetahuan Indonesia. Di Indonesia, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade, yaitu dekade yang pertama tahun 1945 sampai 1960. Bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi. Adapun hasil pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak, dan pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya yang dibangun pada pertengahan dekade tahun 1950-an. Yang kedua, dekade kedua yaitu pada tahun 1976. Pada dekade ini mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau PTN yang menggunakan teknologi lebih canggih. Selain lembaga penelitian, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan, yaitu yang pertama Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional. Nah, pada tanggal 28 April 1976 didirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio ini yang diprakarsai oleh Pak B.J. Habibie. Dalam perkembangannya, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi dan transportasi. Yang pertama, teknologi komunikasi. Di Indonesia, perkembangan teknologi dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tanggal 16 Agustus 1976 merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia. Pada awalnya, satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B. Wilayah cakupan satelit tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia, ASEAN, dan Papua Nugini. Satelit ini tidak hanya dengan menyewa transpon tidak hanya dinikmati Indonesia, tetapi juga negara tetangga di wilayah ASEAN dan Papua Nugini. Generasi pertama satelit Palapa beroperasi hingga tahun 1983. Selanjutnya pemerintah meluncurkan satelit generasi kedua yaitu B1 dan B2 serta diikuti oleh generasi berikutnya hingga C1 dan C2, kemudian diganti dengan satelit Telkom 1. Yang B ada transportasi. Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang dikembangkan oleh pemerintah adalah pembangunan jalur bebas hambatan atau yang sering kita kenal dengan jalan tol. Jalan tol yang pertama kali dibangun pemerintah adalah jalan tol Jagorawi, yaitu Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Kemudian ada tol Jakarta Merak dan Jakarta Cikampek. Pada tahun 1987 dibangunlah jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol tersebut memanfaatkan teknologi yang dikembangkan anak bangsa, yaitu adalah Jokorde Raka Sukawati, yaitu teknologi Sosro Bahu. Teknologi Sosro Bahu sendiri memudahkan pembangunan jalan tol yang berada pada jalur macet. Oleh karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol yang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang jalan setelah pilar-pilar tersebut kering. Teknologi Sosro Bahu sendiri menjadi kebanggaan nasional. Dengan teknologi tersebut dibangun jalan tol luar negeri seperti di Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea. Selain dengan teknologi Sosro Bahu ini, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Teknologi cakar ayam sendiri merupakan penemuan anak bangsa yaitu Sudiatmo. Yang ketiga ada revolusi hijau. Nah, apa sih revolusi hijau? Revolusi hijau di Indonesia yaitu pertanian. Revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dan berbagai varietas gandum, padi, jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang. Nah,
Selanjutnya ada perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Awal mulanya revolusi hijau di Indonesia yaitu pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam berupaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini didasari oleh A. Kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat, B. Tingkatan produksi pertanian yang masih rendah, dan C. Pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk. Di Indonesia sendiri mengenal revolusi hijau sejak zaman berlakunya sistem tanah paksa pada masa penjajahan Belanda. Sistem ini berkembang dan dikeluarkan dan dengan dikeluarkannya undang-undang adanya Angus J. Witt tahun 1870. Yang kedua adalah pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru. Di Indonesia, revolusi hijau dengan metode sebagai berikut. Yang digunakan adalah ada 4 metode. Yang pertama, ekstensifikasi pertanian. Metode ini adalah meningkatkan hasil pertanian dengan cara melakukan perluasan area pertanian. Cara yang biasa ditempuh adalah dengan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian ada intensifikasi pertanian, yaitu meningkatkan produksi pertanian dengan cara melalui penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, perbaikan saluran irigasi, serta obat dan pestisida pemberantas hama. Metode yang tepat digunakan di Indonesia adalah metode intensifikasi pertanian ini sendiri. Jadi di Indonesia ini lebih baik sering digunakan dengan metode intensifikasi pertanian. Kemudian ada lagi yaitu diversifikasi pertanian dengan cara melakukan penganekaragaman tanaman pertanian. Artinya lahan pertanian tidak hanya dapat ditanami satu jenis tanaman, tetapi bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Yang terakhir ada mekanisasi pertanian. Dengan meningkatkan produksi pertanian melalui mekanisasi pertanian, yaitu menggunakan alat-alat modern dalam bidang pertanian. Alat-alat modern yang dapat digunakan antara adalah traktor dan penggilingan padi, seperti mesin canggih untuk penggilingan padi. Revolusi hijau bertujuan mengubah petani-petani gaya lama atau peasant menjadi petani-petani gaya baru, yaitu farmers. Adapun unsur-unsur perusahaan panca usaha tani, yaitu yang pertama ada pemupukan yang teratur, pemberantasan hama secara intensif, pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, dan pengairan atau yang kita sebut irigasi. Nah, dampak revolusi hijau di Indonesia tentu saja ada dampak negatif, dampak positif. Dampak positif revolusi hijau bagi manusia yang ada di Indonesia ini adalah yang pertama, revolusi hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah. Dalam satu kali panen menjadi 2 atau 3 kali panen per tahun. Yang ketiga adalah revolusi hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Yang keempat, revolusi hijau merangsang dinamika ekonomi masyarakat karena dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masyarakat. Tentu saja ada dampak negatif di samping dampak positif itu ada. Dampak negatifnya antara lain adalah pengaruh ekonomi uang di berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan semakin kuat. Yang kedua, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung oleh para petani. Yang ketiga, sistem bagi hasil mengalami kesulitan perubahan. Dan yang keempat, peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya disarankan oleh petani yang kaya.
Nah, yang terakhir adalah dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif dan negatif kepada penggunanya. Dampak positif terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi, telepon, media sosial, dan situs-situs lainnya. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi di Indonesia, terasa komunikasi menjadi lebih mudah jika kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita dengan adanya komunikasi. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung, dan itu dapat memudarkan budaya secara tatap muka. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphone daripada berkomunikasi dengan orang sekitarnya dengan langsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.